Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, NPM saya 2308260040. Saya angkatan 2023 dan merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran FK UNSO. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kedua dari blok CMH atau Sel Molekuler Biologi and Hematologi. Saya mengambil judul yaitu membran sel. Membran sel merupakan selaput tipis yang membatasi sel dan memisahkan lingkungan intraseluler dan ekstraseluler dan mengatur keluar masuknya zat. Membran sel memiliki struktur tersusun dari fosfolipid bilayer dan berbagai komponen yang bersifat dinamis. Ada kepala dan ekor. Untuk kepalanya itu disebut hidrofilik dan ekor itu ada hidrofobik. Membran sel memiliki komponen utama ada 4. Yang pertama ada fosfolipid. Fosfolipid sendiri sebagai pembentuk bilayer atau dua lapis. Untuk kepala hidrofilik menghadap ke arah keluar dan ke dalam. Untuk ekor hidrofilik menghadap ke bagian dalam. Yang kedua ada protein. Protein yaitu ada protein integral. Dia tertanam dalam bilayer. Yang kedua ada protein periper, melekat di permukaan. Fungsinya sendiri sebagai transport, reseptor, enzim, dan adesi dalam sel. Yang ketiga ada kolesterol. Kolesterol itu dia mengatur fluiditas dan stabilitas membran dan mencegah juga membran terbuka terlalu kaku dan terlalu cair. Yang keempat ada karbohidrat, terdapat di bagian sisi luar itu sebagai glikoprotein atau glikolipid. Fungsinya sendiri dia akan mengenal sel, komunikasi, dan proteksi. Membran sel sendiri memiliki fungsi yang pertama ada melindungi sel dari kerusakan dan menjaga keutuhan sel. Yang kedua ada mengatur transportasi zat masuk dan keluar. Yang ketiga sebagai komunikasi sel melalui reseptor dan menerima sinyal. Yang keempat ada mengenal dan adesi sel atau mengenali sel sendiri dan sel lain. Yang kelima ada aktivitas enzimatik. Aktivitas enzimatik ini beberapa protein membran sebagai enzim. Yang keempat ada selanjutnya ada transportasi zat. Transportasi zat ini terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Kalau pasif sendiri tanpa energi, sedangkan kalau aktif sendiri memerlukan energi. Di sini saya akan menjelaskan yang pasif terlebih dahulu. Pasif itu yang pertama ada difusi sederhana. Difusi sederhana ini dia merupakan zat kecil nonpolar bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah langsung melalui bilayer. Yang kedua ada difusi disabilitas, itu adalah zat polar atau atau bermuatan melalui protein kanal atau karier dari tinggi ke rendah. Yang ketiga ada osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan air melalui membran semi permeabel dari potensi air tinggi ke bagian rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang aktif. Aktif ini dia memerlukan energi atau disebut dengan ATP. Transportasi aktif ini biasa dipompa melalui gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi dengan menggunakan energi atau ATP. Untuk sifat utama dari membran sel sendiri itu dia selektif, permeabel atau hanya zat tertentu yang dapat dilewat, dinamis dan fleksibel dan menjaga homeostasis sel. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya dari membran sel. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.